Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum teman-teman, bismillah. Mulai video kali ini kita akan membacakan kitab Sirah Nabawiyah yang judul aslinya adalah Ar-Rahiq Al-Makhtum, Bahsun fi Siratin Nabawiyah ala Sahabi Afdalus Salati Wassalam. Ini penulisnya adalah Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Ini katalognya teman-teman. Alih bahasanya Agus Suwandi, editornya Ferry Irawan, tata letak Hapsoro, desain sampul Ariza Desain, penerbitnya Ummul Qura. Yang saya miliki ini cetakan ke-18 tahun 2017. Ya, ini Ummul Qura. Yang saya miliki ini kurang lebih harganya 150 ribuan, kurang lebih ya, seperti itu. Baik, insyaallah di channel ini kita akan sama-sama membaca buku, sama-sama belajar. Kitab ini kitab Sirah Nabawiyah ya gitu. Dan teman-teman bisa melihat video yang lainnya, ada beberapa kitab yang akan dibacakan ya. Bismillah, kita mulai. Dari daftar isi dulu. Ini teman-teman bisa lihat ada di channel saya juga ini sudah ada daftar isinya di short, teman-teman bisa lihat sendiri nanti daftar isi mengenai kitab ini ya. Saya tidak akan bacakan karena lumayan banyak juga ini, beberapa halaman dari mulai letak geografis Arab sampai ke ini wafat Rasul ya, kembali ke hariban ilahi sampai kesempurnaan jiwa dan kemuliaan akhlak atau sisi lain dari Rasulullah SAW ya. Daftar peta juga ini tidak akan saya bacakan. Saya akan mulai dari isi buku ini ya teman-teman. Nanti ini pendahuluan, ta'liq dan lain-lain. Ini kitab yang menjadi juara di Robitoh Alam Al-Islami untuk penulisan Sirah Nabawiyah ya. Baik, saya mulai sepertinya dari ini kata pengantar penulisnya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkan atas semua agama, lalu menjadikan beliau sebagai saksi, pemberi kabar gembira dan peringatan, penyeru kepada Allah dengan izinnya. Beliau adalah pelita dan penerang, teladan yang baik bagi mereka yang mengharapkan Allah dan hari kemudian, serta mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada beliau, kerabat dan para sahabat, serta siapapun yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari pembalasan. Wa ba'd. Kepuasan dan kegembiraan menyelimuti hati tatkala Robitoh Alam Al-Islami mengumumkan kompetisi ilmiah internasional untuk mempersembahkan penelitian terbaik dengan tema Sirah Nabawiyah. Beribu-ribu kesejahteraan, keselamatan, dan penghormatan semoga tercurahkan kepada beliau. Setelah diselenggarakannya Muktamar Sirah Nabawiyah di Pakistan pada bulan Rabiul Awal tahun 1396 Hijriah, hal ini tentu saja menggugah semangat para penulis sekaligus menjadi konsentrasi pikir mereka. Saya melihat kegiatan ini bernilai tinggi yang mungkin sulit saya gambarkan secara pasti. Jika kita memperhatikan Sirah Nabawiyah dan keteladanan beliau, maka akan kita dapatkan bahwa sirah beliau merupakan satu-satunya sumber yang memancarkan kehidupan dunia Islam dan kebahagiaan masyarakat manusia.
Menjadi kegembiraan dan keberuntungan bagi saya bisa ikut andil dalam lomba ini. Meski apalah artinya diri saya, sehingga berani melontarkan seberkas sinar terhadap kehidupan pemimpin orang-orang terdahulu dan kemudian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya hanyalah seorang manusia yang melihat dirinya merasa sangat bahagia dan beruntung karena bisa mengambil dari sinar beliau agar tidak senantiasa terbelenggu kegelapan. Agar tetap bisa hidup dan mati sebagai bagian dari umat beliau, lalu Allah berkenan mengampuni dosa-dosanya dengan syafaat beliau. Prinsip penulisan buku ini selain aturan yang telah ditetapkan oleh Robitoh bahwa saya memutuskan untuk menulis penelitian yang sedang-sedang saja, tidak terlalu panjang dan bertele-tele, yang akhirnya hanya memancing kebosanan. Namun juga tidak terlalu pendek hingga terkesan tidak logis. Tetapi saya melihat adanya perbedaan yang cukup signifikan dalam berbagai referensi dalam menuturkan berbagai peristiwa yang sepertinya sulit untuk disatukan dan disamakan. Untuk itu saya berupaya mendalami manakah yang lebih kuat riwayatnya, lalu mengambil yang lebih kuat setelah melakukan penelitian yang mendalam dan memverifikasinya. Hanya saja saya tidak terlalu banyak menyertakan dalil-dalil karena hal itu memakan banyak tempat. Terkait diterima atau tidaknya suatu riwayat, saya mengambilnya dari para imam yang terpercaya dan saya percaya kepada keputusan mereka dalam persoalan sahih, hasan maupun doif. Sebab saya sendiri tidak punya waktu yang cukup untuk mendalami persoalan ini. Di beberapa tempat, saya menyertakan dalil-dalil yang diperlukan dan membahas manakah yang lebih kuat. Hal ini saya cantumkan ketika saya merasa bahwa di bagian tersebut bisa jadi pembaca buku ini akan menemukan sesuatu yang berbeda. Atau ketika saya merasa bahwa sepertinya bagian itu berbeda dengan apa yang telah disepakati oleh umat Islam sejak dahulu hingga sekarang. Semoga Allah mengaruniakan taufik kepada saya. Ya Allah, tetapkanlah kebaikan bagi hamba di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Pengasih, dan Engkaulah pemilik arsy yang agung. 24 bulan 7 1396 Hijriah bertepatan dengan 23 bulan 7 1976 Hijriah. Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Baik teman-teman, kita lanjut ke biografi penulis Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Nama lengkap beliau adalah Sofiyur Rahman bin Abdullah bin Muhammad Akbar bin Muhammad Ali bin Abdul Mukmin bin Fakirullah Al-Mubarakfuri Al-A'zomi. Lahir pada 6 Januari 1943 di Mubarakpur, India. Keluarga beliau dinasabkan kepada kaum Ansor, sebagaimana banyak keluarga lain di India dinasabkan kepada mereka. Bahkan secara spesifik sebagai keturunan sahabat Abu Ayyub Al-Ansori. Pada masa awal pertumbuhan beliau banyak mempelajari Al-Quran. Kemudian masuk ke Madrasah Darut Ta'lim di Mubarakpur tahun 1948. Beliau belajar di sana selama 6 tahun hingga lulus level ibtidaiyah. Kemudian melanjutkan studi di Madrasah Ihyaul Ulum di Mubarakpur pada Januari 1954. Di sana selama 5 tahun beliau fokus mempelajari bahasa Arab, kaidah-kaidahnya, serta ilmu-ilmu syar'i seperti tafsir, hadis, fikih, usul fikih, dan lain-lain. Akhirnya beliau berhasil lulus pada tahun 1961 atau Januari 1961 dengan predikat mumtaz atau cum laude. Bahkan sebelum itu beliau sudah berhasil meraih ijazah bergelar Maulawi pada Februari 1959.
Juga titel alim dari Haiyah al-Ikhtibarat li al-Ulum Asy-Syarqiyyah di Allahabad, India pada Februari 1960. Selepas menyelesaikan pendidikan formal, beliau banyak menghabiskan waktu untuk mengajar, berkhotbah, dan menyampaikan kajian umum, serta berdakwah di daerah Allahabad. Beliau pun diundang untuk mengajar di Madrasah Faid Am selama 2 tahun. Sempat pula mengajar setahun di Universitas Ar-Rasyad di Azumkadah. Kemudian diundang ke Madrasah Darul Hadis di Mu'afi pada Februari 1966 dan mengajar di sana selama 3 tahun. Beliau dipercaya sebagai pembantu ketua bagian pengajaran dan urusan internal. Kemudian beliau mendapatkan amanat sebagai wakil ketua umum yang bertanggung jawab terhadap urusan internal maupun eksternal lembaga, sekaligus sebagai supervisor staf pengajar di Jami Saiwani selama 4 tahun akademik. Setelah kembali ke tanah air pada 1972, beliau mengajar di Madrasah Darut Ta'lim dan menjabat sebagai direktur pengajaran selama 2 tahun akademik. Atas permintaan Rektor Universitas Salafiyah Banares, beliau pindah mengajar di sana pada tahun 1974. Selanjutnya lebih banyak melaksanakan amanat di bidang kegiatan belajar mengajar dakwah di sana sekitar 10 tahun ke depannya. Beliau pun menjadi pemimpin redaksi majalah bulanan Muhaddits yang terbit di India dalam bahasa Urdu. Di sela-sela kesibukan tersebut, beliau sempat meraih gelar formal dengan titel Fadilah di bidang sastra Arab pada tahun 1976. Pada tahun yang sama, Robitoh Alam Al-Islami di Mekah menyelenggarakan kompetisi ilmiah tentang Sirah Nabawiyah, yaitu pada Konferensi Islam Internasional 1 tentang Sirah Nabawiyah yang diselenggarakan di Pakistan. Pada momen itulah Syekh menulis kitab Ar-Rahiq Al-Maktum dan berhasil meraih juara 1. Kemudian melanjutkan safari ilmiah ke Universitas Islam Madinah untuk melanjutkan proyek riset ilmiah di Pusat Pelayanan Sunnah dan Sirah Nabawiyah pada 1409 Hijriah. Dan bekerja di sana hingga akhir Sya'ban 1418 Hijriah. Setelah itu beliau bekerja di Maktabah Darussalam di Riyadh sebagai pengarah di bagian riset dan tahqiq ilmiah hingga beliau wafat. Beliau meninggal ketika sholat Jumat pada Zulqa'dah 1427 Hijriah atau 1 Desember 2006 di tempat kelahiran beliau, Mubarakpur, India. Syekh memiliki sejumlah karya di bidang tafsir, hadis, mustalah, sirah nabawiyah, dakwah. Jumlahnya sekitar 30 judul dalam 2 bahasa, Arab dan Urdu. Di antaranya yang terpenting, Ar-Rahiq Al-Maktum telah diterjemahkan setidaknya ke dalam 15 bahasa yang berbeda. Raudatul Anwari fi Siratin Nabiyil Mukhtar, versi ringkas tentang Sirah Nabawiyah. Minatul Mun'im, Syarah Sahih Muslim. Itaful Kiram, Syarah Bulughul Maram. Bahjatun Nazari fi Mustalahi Ahlil Asar. Ibrazul Haqqi was-Shawab fi Mas'atis Sufuri wal Hijab. Al-Ahzab fi Siyasi fil Al-Islam. Tatwirusi Syu'ubi wa Diyanati fil Hin. Al-Firqah An-Najiyah. Khosoisuha wa Mizatuha. Al-Bisharat bi Muhammad fi Kutub Al-Hin wa Al-Buziyin. Al-Misbah Al-Munir. Tahzib Tafsir Ibnu Katsir. Itulah biografi ringkas dari Syekh Shofie Rohman Al-Mubarakfuri. Sekian video kali ini. Video selanjutnya kita akan membahas masuk ke Sirah Nabawiyah
yang utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.